Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, untuk materi pembelajaran matematika kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang himpunan semesta, himpunan kosong, dan diagram Venn. Yang pertama, himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota ataupun objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta ini disimbolkan dengan huruf S, S kapital. Contoh, misalkan himpunan A, anggotanya itu 3, 5, 7, 9. Maka himpunan semesta yang mungkin adalah kemungkinan pertama itu himpunan semesta yang mencakup 3, 5, 7, 9 ini bilangan ganjil. Karena 3, 5, 7, 9 ini termasuk bilangan ganjil. Atau bilangan asli. Karena termasuk bilangan asli, mulai dari 1 sampai seterusnya. Termasuk juga bilangan cacah. Karena 3, 5, 7, 9 termasuk dari anggota bilangan cacah. Bisa juga bilangan bulat dan bisa juga bilangan real. Tetapi kita tidak menuliskannya sebagai bilangan prima. Kenapa? Karena anggota himpunan A ini ada 9 dan 9 ini bukan termasuk bilangan prima. Jadi ada 5 kemungkinan yang menggambarkan himpunan A. Contoh lainnya, himpunan V. Jadi himpunan V itu anggotanya paus, harimau, kucing, singa, sapi. Nah, himpunan semesta yang mungkin itu ada 2. Bisa yang pertama, himpunan semestanya itu hewan mamalia. Karena hewan-hewan yang di atas ini termasuk hewan mamalia, hewan yang melahirkan. Atau himpunan semestanya itu hewan yang bernafas menggunakan paru-paru. Karena hewan-hewan di atas itu bernafasnya menggunakan paru-paru. Nah, himpunan V ini tidak mungkin menghasilkan himpunan semestanya hewan darat. Kenapa? Karena anggota himpunan V itu ada yang bukan hewan darat, yakni paus. Paus ini kan hidupnya di laut, jadi tak bisa kita buat himpunan semestanya itu hewan darat. Itu himpunan semesta. Kemudian himpunan kosong. Himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota, anggotanya 0. Nah, dilambangkan dengan kurung kurawal aja, nggak ada isinya gini, atau notasinya ini 0 ada garisnya. Nah, dengan jumlah anggotanya adalah sama dengan 0. Contohnya gini, A adalah kumpulan bilangan asli kurang dari 1. Bilangan asli kurang dari 1 tidak ada, karena bilangan asli itu mulainya dari 1. Jadi himpunan A ini tidak memiliki anggota. Jadi A sama dengan himpunan kosong, kurung kurawal ini tidak ada isinya. Ini menandakan himpunan A itu tak punya anggota atau termasuk himpunan kosong. Atau bisa juga dinotasikan A sama dengan lambang himpunan kosong ini 0 ada garisnya. Sehingga banyak himpunan kosong adalah 0 atau ditulis NA sama dengan 0. Contoh lain, himpunan P sama dengan X bilangan prima antara 7 dan 11. Ada tidak bilangan prima antara 7 dan 11? 7, 8, 9, 10, 11. Nah, yang termasuk bilangan prima itu 7 dan 11. Tidak ada lagi bilangan prima antara 7 dan 11. Makanya bilangan P ini termasuk bilangan kosong. Jadi penulisannya P sama dengan kurung kurawal tak ada anggotanya, atau P sama dengan notasi himpunan kosong seperti ini.
Contoh lain himpunan B. Himpunan B itu bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Bilangan ganjil tuh berapa aja sih? Ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Nah, dari bilangan ganjil itu tidak ada yang bisa dibagi 2. Makanya bilangan B ini, himpunan B ini termasuk himpunan kosong karena tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Jadi penulisannya B sama dengan kurung awal kosong atau B sama dengan notasi himpunan nih, 0 ada garisnya. Ini himpunan kosong. Lanjut kita ke diagram Venn. Pengertian diagram Venn. Diagram Venn itu adalah gambar diagram yang digunakan untuk menyatakan hubungan antara himpunan yang memiliki kesesuaian dalam suatu kelompok. Jadi fungsinya diagram Venn itu untuk memudahkan dalam memahami hubungan antara himpunan yang dibicarakan. Nah, karakteristik diagram Venn itu dia digambarkan menggunakan persegi panjang, lalu di sudut kiri atas ini ada huruf S-nya, ini himpunan semestanya. Himpunan yang akan dibicarakan di dalam diagram Venn ini. Kemudian di dalamnya itu ada lingkaran. Nah, lingkaran itu yang menggambarkan himpunan yang akan dibicarakan. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Nah, di sini ada dua himpunan, ada himpunan A dan himpunan B, dan gambarnya antara himpunan A dan himpunan B itu saling berpotongan atau beririsan. Jadi dari gambar ini nih udah di nomorin ya, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, ini keterangannya. Untuk yang pertama itu himpunan semesta, huruf S ini menggambarkan total dari anggota yang dibicarakan. Yang kedua ini antara A sama B itu beririsan, ini menggambarkan daerah yang sama antara A dan B. Jadi di himpunan A dan himpunan B anggotanya ada yang sama, nanti ditaruhnya di wilayah 2 ini. Kalau yang wilayah 3 banyaknya anggota himpunan A saja yang nggak sama B. Kalau wilayah 4 ini banyak anggota himpunan B saja yang nggak sama A. Kemudian ada lagi daerah 5. Daerah kelima ini di luar himpunan A dan himpunan B. Jadi himpunan semesta yang tidak ada di himpunan A dan himpunan B. Nah, contoh diagram Venn yang pertama ini contoh himpunan yang berpotongan, yang kayak tadi di gambar itu. Himpunan semesta ini ditulis di pojok kiri atas. Ini ada 2 himpunan A, himpunan B. Ini ada di keterangannya ya. Anggota A-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita lihat nih di lingkaran A-nya aja, coba kita fokus ke A. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, himpunan B-nya coba kita lihat di lingkaran B-nya aja ada 5, 6, 7, 8, 9. Lalu kenapa antara A sama B ini saling berpotongan dan 5 sama 6 ditaruhnya di sini? Karena 5 dan 6 itu ada di himpunan A dan ada juga di himpunan B. Jadi ditulisnya seperti ini. Atau 5 dan 6 ini bisa juga dinamakan irisan. Irisan dari si A dan si B. Penulisannya seperti ini nih. Irisannya 5 dan 6. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Nah, contoh berikutnya itu contoh himpunan yang saling lepas. Kalau diagram Venn-nya kayak gini gambarnya. Saling lepas itu ya A aja, B aja gini, enggak berpotongan. Contohnya ini, keterangannya A 1, 2, 3, 4 dan B 5, 6, 7, 8. Jadi antara himpunan A dan himpunan B tidak ada yang sama anggotanya. Jadi dia bentuknya kayak gini. Nah, contoh yang ketiga itu himpunan bagian. Jadi
ada himpunan A ini termasuk bagian dari himpunan B. Nah, dari keterangan ini, himpunan A itu 2 sama 4. Nah, sedangkan himpunan B itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi himpunan A ini 2 sama 4 ini ada di himpunan B. Berarti nanti gambarnya himpunan B-nya yang di luar. Nah, himpunan A-nya ada di dalam himpunan B seperti di gambar ini. Karena seluruh anggota himpunan A masuk ke dalam anggota himpunan B, maka diagram ini disebut himpunan bagian. Ini contoh yang ketiga. Kemudian contoh berikutnya, himpunan yang sama. Maksudnya himpunan yang sama itu, nih digambar ya. Keterangan himpunan A itu 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B-nya 5, 4, 3, 2, 1. Ini kalau kita urutkan kan antara A sama B sama. Jadi cukup buatnya satu lingkaran saja. Dan di sini ditulis A sama dengan B. Nah, sampai di sini materi kita. Kemudian ini Ibu berikan 4 latihan. Materinya sesuai yang kita pelajari tadi. Ya, alhamdulillah cukup sampai di sini pembahasan kita pada kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.